Mau tidak mau, DPR harus memulai masa sidang 3 pada Senin besok setelah sempat ditunda sepekan dari 23 Maret lalu karena pertimbangan kondisi darurat COVID-19 yang menuntut orang-orang untuk menjaga jarak secara fisik. Tentu saja, tuntutan pada DPR untuk tetap memulai masa sidang karena tugas dan kewenangan DPR yang relevan hadir di tengah kondisi bangsa yang darurat menghadapi COVID-19. Kalau mau main aman, tentu lebih baik DPR diliburkan atau masa resesnya diperpanjang kembali agar tak memberi peluang sumber penularan baru akibat pertemuan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan di DPR. Akan tetapi, situasi darurat yang kini sedang kita hadapi mengharuskan keterlibatan DPR sebagai wakil rakyat. DPR mempunyai kewenangan luar biasa untuk memastikan upaya-upaya pemerintah mencari solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kewenangan DPR di bidang legislasi misalnya dibutuhkan untuk memastikan hambatan regulasi yang dihadapi pemerintah dalam menangani COVID-19 bisa teratasi. Misalnya mengupayakan revisi Undang-Undang Tanggap Bencana. Lalu kewenangan di bidang anggaran bisa dimaksimalkan DPR untuk membantu pemerintah mencari jalan keluar dari sisi anggaran untuk menangani wabah COVID-19 ini. Kita tahu ada begitu banyak kebutuhan terkait dengan APD yang sekarang ramai dibicarakan. Mungkin saja ada keterbatasan anggaran yang membuat pemerintah kemudian ragu untuk membelanjakan APD dalam jumlah yang maksimal agar kebutuhannya bisa disebar di seluruh Indonesia. Karena itu peran DPR untuk memikirkan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk membantu pemerintah dari sisi anggaran. Itu saya kira mendesak, saya kira urgent untuk dilakukan pada masa sidang 3 ini. Lalu ada peran kontrol atau peran pengawasan DPR yang bisa memberikan kepastian agar pemerintah tidak main-main dalam menyusun kebijakan yang responsif di tengah situasi darurat ini. Kebutuhan-kebutuhan itu begitu mendesak sehingga pilihannya DPR harus tetap bekerja pada masa sidang 3 ini. Yang harus diperhatikan tentu saja soal strategi pelaksanaan rapat-rapat DPR. Saya kira tuntutan untuk terus bekerja tak hanya dimaknai dengan keharusan untuk bertemu di ruangan rapat pada saat bersamaan. Maka DPR melalui Sekjen harus memikirkan mekanisme rapat online atau telekonferensi yang bisa menjadi pilihan saat pandemik ini masih terus mengancam. Pemerintah dan banyak lembaga lain sudah bisa melakukan terobosan rapat secara online atau telekonferensi itu. Tentu saja DPR bisa, ya. DPR juga diharapkan bisa memberikan contoh kepada publik soal kepatuhan menjaga jarak fisik itu. Dengan demikian, masa sidang 3 ini bagi DPR adalah momen untuk benar-benar membuktikan bahwa mereka bukan sekedar politisi partai, tetapi merupakan wakil rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Ini saat yang tepat bagi DPR untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat yang sedang dalam kondisi terancam karena wabah COVID-19. Fokus kerja DPR pada masa sidang 3 harus diarahkan pada upaya menangani pandemi COVID ini. Tentu, sebagian lain masih bisa melakukan rutinitas penting lain yang sudah sejak awal jadi prioritas DPR. Misalnya, sebagian anggota DPR sudah mulai mempelajari secara serius draft RUU Omnibus Law. Walaupun pada masa sidang 3 ini, jika kondisi darurat COVID-19 ini masih terus berlangsung, kita tidak menghendaki proses pembahasan RUU ini akan dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Gitu ya. Pembahasan Omnibus Law tentu harus tetap menunggu kondisi sudah membaik sehingga partisipasi publik dalam proses pembahasan itu bisa dijamin. Ada juga yang mesti memikirkan jadwal pilkada yang harus disesuaikan dengan perkembangan pandemik ini. Kita tahu pilkada serentak di 2020 ini akan dilaksanakan pada bulan September 2020. Tinggal beberapa bulan lagi.
ada situasi di mana orang-orang sudah mulai memikirkan penundaan pilkada ini jika pandemik ini tidak segera tuntas dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Hal-hal ini saya kira penting untuk kemudian dipikirkan atau dibicarakan antar fraksi di DPR untuk kemudian memastikan banyak hal terkait dengan apa yang mestinya kita lakukan pada 2020 ini tidak terganggu karena pandemi ini. Jadi DPR yang menjadi wakil rakyat itu mestinya memang yang memikirkan banyak hal untuk membawa bangsa ini tidak saja keluar dari krisis ini, tapi memastikan setelah krisis karena pandemi COVID-19 ini berlalu, kita bisa langsung memulai untuk mengejar banyak ketertinggalan yang disebabkan oleh munculnya pandemi ini tanpa pernah kita duga sebelumnya.